Percaya atau tidak, di balik segala sesuatu yang mampir ke dalam hidup kamu, itu sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya. Nah sekarang coba deh, mau nggak sih kamu mendapatkan sesuatu yang benar-benar tepat ke dalam hidup kamu secara masuk akal? Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Benar sekali. Kali ini kita akan membicarakan sebuah topik yang lagi-lagi bisa langsung kamu praktekkan. Ya, coba sekarang saya tanya, kamu tulis di komentar ya. Apakah benar dalam waktu dekat ini, beberapa waktu yang lalu kamu kayaknya menemukan sesuatu hal, tapi sayangnya sesuatu hal itu kok tidak pas buat kamu? Entah mungkin pekerjaan nih. Pekerjaannya saya dapat mas, tapi kok nggak klik dengan saya? Saya dapat teman, tapi kok teman saya nggak baik sama saya? Atau saya dapat pasangan mas, tapi kenapa pasangan saya kok benar-benar tidak tepat ternyata bagi saya? Ini salah saya di mana? Kalau benar itu yang kamu alami, tulis di komentar. Ya mas, saya punya pengalaman seperti yang mas katakan. Silakan. Nah sekarang coba kita pikirkan baik-baik. Kenapa orang-orang yang tidak tepat tadi, hal-hal yang tidak tepat tadi kok bisa datang ke dalam hidup kamu? Emangnya benar mas, segala sesuatu itu ada penjelasan ilmiahnya? Jawabannya ada. Begini penjelasannya. Teman-teman, harus kita akui bahwa dalam hidup di masa modern ini, kamu jujur kepada saya. Lebih sering sepertinya kamu memakai topeng kepalsuan untuk menyelamatkan diri daripada melepaskan topeng sepenuhnya, kemudian kamu tampil apa adanya ke depan publik atau ke depan orang-orang. Benar apa enggak? Nih, saya tanya sama kamu. Berapa banyak di antara kamu yang pernah bertanya kepada saya khususnya mengenai sebuah pertanyaan begini, mas, gimana caranya saya bisa mendapatkan hatinya si A? Gimana caranya supaya saya bisa mendapatkan hatinya si B? Atau mas, gimana ya caranya supaya saya nih bisa disukai banyak orang? Pernah kamu bertanya seperti itu? Kalau benar-benar pernah, itu adalah sebuah pertanyaan yang secara tidak langsung kamu bertanya, mas, ada nggak sih topeng yang bisa saya pakai supaya saya disukai banyak orang? Mas, ada nggak sih topeng yang bagus yang bisa saya pakai supaya saya bisa balikan sama dia? Mas, ada nggak sih topeng yang bagus yang bisa saya pakai dalam kehidupan saya nih mas, supaya saya bisa mendapatkan hatinya si A, si B, supaya saya bisa disukai sama atasan saya? Ada kan mas topengnya yang bagus, saya mau pakai dong, kasih topengnya kepada saya harus ngapain? Loh, jangan senyum-senyum sendiri. Itu adalah kamu. Ini yang saya bicarakan adalah kamu loh. Iya kan? Sadar nggak? Nah, ini dia penjelasan ilmiahnya. Kenapa dalam hidup kamu kok selama ini yang datang itu kurang tepat terus? Soal pasangan kurang tepat, teman kurang tepat, karir mohon maaf, ternyata gonta-ganti karir gak pernah ketemu tuh karir yang benar. Kenapa? Karena selama ini kamu berpendapat topeng itu lebih baik daripada tidak pakai topeng sama sekali. Benar atau benar? Nah sekarang, mas, emang apa kaitannya kalau saya pakai topeng dengan mendapatkan yang kurang tepat? Itu penjelasannya gimana? Penjelasannya begini, dengarkan baik-baik. Kalau kamu masih gemar menggunakan topeng kehidupan untuk menutupi dirimu sebenarnya, yang kamu akan dapatkan adalah segala sesuatu yang pas, tapi pasnya untuk topengmu, bukan manusia di balik topengnya, yaitu kamu yang sebenarnya. Saya ulangi ya, tolong dengarkan, ini penting banget. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu selama ini itu sebenarnya sudah tepat. Tapi sayang, tepatnya bukan buat kamu, tapi buat topeng yang kamu pakai. Sementara manusia yang dibalik topeng tadi, yaitu diri kamu yang sesungguhnya, itu nggak pernah bisa mendapatkan yang tepat. Kenapa? Karena dirimu terlalu takut dan selalu bersembunyi di balik topeng-topeng kehidupan yang kamu pakai selama ini. Jadi wajar kan kenapa selama ini kok yang datang ke hidup kamu tuh nggak pernah tepat? Ya, karena kamu sendiri selama ini terlalu takut untuk menjadi dirimu sendiri yang sebenar-benarnya kamu. Benar atau tidak? Nggak capek pakai topeng terus?
Nah, sekarang dari sini saya akan memberikan kamu sebuah teknik ini. Teknik yang akan kita bahas di video kali ini saya beri nama teknik kejujuran yang radikal. Ulangi bersama saya, kejujuran yang radikal. Mas, ini teknik kejujuran yang radikal ini seperti apa? Kenapa kok kejujuran tapi disebut radikal? Itu maksudnya gimana sih? Gini loh. Ini adalah sebuah teknik yang benar-benar harus kamu langsung praktekkan untuk bisa merasakan sendiri sebuah akibatnya atau keajaiban dari teknik yang saya katakan ini. Jadi gini, selama ini diri kamu coba pikirkan lagi, apakah benar tebakan saya selama ini kalau kamu lagi diwawancara dalam pekerjaan, kalau kamu lagi kencan pertama, kalau kamu ketemu dengan teman-teman, kayaknya diri kamu ada beberapa hal yang ditutupin ya. Kayaknya dalam hidup kamu ada beberapa hal yang kamu tuh sayang sekali nggak berani menunjukkan ke publik bahwa ini loh saya. Nih, saya tebak. Apakah benar ketika kamu sedang kencan pertama? Ingat-ingat dulu, kencan pertama dengan siapapun mereka. Ketika kamu sedang kencan pertama, kayaknya ada beberapa hal yang kamu palsukan ya, yang gak berani kamu tunjukkan kepada gebetan kamu tadi. Takut karena kalau saya tunjukkan nanti dia ilfil mas sama saya. Betul gak? Nah sementara, kamu sadar gak sih, kalau kamu tidak berani menunjukkan siapa dirimu sebenar-benarnya, yang akan kamu dapatkan tuh cuman pasangan yang hanya bisa menerima kepalsuan kamu. Iya. Kamu sendiri yang menunjukkan kepalsuan kepada mereka, mereka menerima kepalsuan kamu protes. Aneh kan? Lah kamu yang menjual kepalsuan kepada mereka, mereka cuma tahu topeng kamu, begitu mereka tidak tepat buat kamu, kamu protes. Lah yang pakai topeng siapa? Kamu kan? Buat pekerjaan juga sama nih, coba ingat-ingat lagi. Ketika diwawancara soal pekerjaan, benar nggak tebakan saya bahwa ada 1, 2, 3 hal yang kayaknya, sepertinya itu nggak jujur-jujur banget deh? Iya kan? Oke, saya ucapkan selamat. Kamu bisa diterima di pekerjaan itu. Selamat ya. Tapi ingat deh, sepandai-pandainya kita menutup bangkai, suatu saat akan tercium juga. Kamu akan mendapatkan pekerjaan yang cocok, tapi buat topeng kamu, bukan buat dirimu yang sesungguhnya. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Nggak capek kamu pakai topeng? Dalam pergaulan pun sama. Coba, sekarang saya ingin kamu merenung. Pejamkan mata. Ayo pejamkan mata. Sekarang pikirin. Berapa banyak di antara teman-teman yang kamu punya yang benar-benar ketika bersama mereka kamu tuh real, 100% murni itu kamu. Terus bandingkan lagi. Berapa banyak di antara teman-teman yang kamu punya yang ketika bersama mereka, kamu pakai topeng. Karena takut kalau topengnya dilepas, mas, nanti mereka cabut, mereka kabur. Saya takut mereka nggak mau jadi teman saya. Saya ketahuan cupunya, saya ketahuan jeleknya, nanti mereka hilang, mas. Saya nggak mau. Berapa banyak? Dan jujur, banyakan mana? Teman-teman yang bisa kamu pakaikan topeng, atau teman-teman yang bisa kamu menjadi murni dirimu sendiri di hadapan mereka. Banyakan mana? Jujur. Nah kalau kamu benar-benar jujur kepada saya, kamu akan berkata, iya mas, ternyata setelah saya pikir-pikir benar juga mas. Dalam hidup saya lebih banyak saya itu pakai topeng. Lah sekarang gini, kita kasih perumpamaan orang yang sakit. Anggap aja kamu sakit pergi ke dokter. Kalau dokternya nanya kepada kamu, apa yang kamu rasakan? Terus kamu menjawabnya bohong gitu. Nggak jujur 100%. Kira-kira penyakitnya bisa sembuh nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena dokter butuh kejujuran pasien. Gejala kamu seperti apa? Baru dari situ nanti penyakitnya diusahakan untuk disembuhkan. Tepat sasaran. Betul nggak? Nah, hidup itu sama seperti antara dirimu dan dokter tadi. Kalau kamu ingin mendapatkan segala sesuatu yang tepat, jujur dulu. Jujur, jujur, dan jujur. Kejujuran kamu mungkin pahit di depan, tapi nanti di belakangnya akan berbuah manis. Kenapa? Karena orang-orang yang datang, hal-hal yang datang ke hidup kamu adalah segala sesuatu yang tepat. Tepatnya bukan buat topeng kamu, tapi tepatnya untuk orang yang sesungguhnya, yaitu dirimu sendiri. Jelas? Nah sekarang gini, mas,
Bisa nggak tolong dikasih contoh, maksudnya kejujuran yang radikal tuh seperti apa yang harus saya lakukan agar orang-orang yang datang dan hal-hal yang datang ke hidup saya nih mas, itu bisa tepat. Oke, saya kasih contoh gini. Mulai dari ceritanya tentang percintaan dulu ya. Saya kasih contoh satu-satu. Dalam percintaan, ketika kamu sedang kencan, kamu jangan menyembunyikan sedikit pun tentang diri kamu. Ingat, jangan disembunyikan. Termasuk tentang hal-hal yang sensitif yang selama ini kamu berpikir itu wajar untuk disembunyikan. Contoh, misalnya, kalau diri kamu mohon maaf dulunya adalah anak bandel, nggak usah sok alim di depan dia hanya untuk mendapatkan hati dia. Jangan. Katakan bahwa dulu saya bandel, tapi sekarang saya sudah taubat. Kebandelan saya dulu seperti A, seperti B, seperti C. Lihat. Apakah dia masih mau menerima kamu atau tidak? Kalau dia benar-benar jodoh kamu yang sebenar-benar jodoh, dia akan menerima kamu semurni-murninya kejujuran kamu. Semakin kamu jujur, dia akan semakin suka. Itu tandanya jodoh buat kamu. Paham? Nah, untuk masalah pekerjaan sekarang contohnya. Kamu lagi mendaftarkan pekerjaan atau diri kamu sedang mungkin berusaha sebuah pekerjaan, apapun itu. Mulai detik ini, sebelum kamu melangkah, kamu katakan dulu dengan suara lantang, lebih baik saya jujur daripada saya bohong untuk uang. Katakan lagi, lebih baik saya jujur daripada saya berbohong hanya untuk uang. Habis itu maju. Nah, pola pikir ini yang akan membuat kamu jadi lebih tenang, lebih optimis dan percaya bahwa ternyata saya lebih ringan mas kalau bekerja dengan jujur, karena saya yakin bahwa rezeki saya sudah diatur Tuhan. Itu benar. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Jangan pernah takut kehilangan uang hanya karena kamu jujur. Kejujuran kamu justru akan mendatangkan keberuntungan bagi kamu di kemudian hari. Itu janji saya buat kamu. Nah, yang terakhir mas, kalau buat temen gimana nih? Kalau buat tadi percintaan saya paham mas. Kalau buat temen ini gimana? Nih, saya kasih tahu sama kamu. Mau buat temen, mau buat lingkungan sosial, mau buat dimanapun kamu hidup sekarang, pakai prinsip kejujuran radikal ini. Apa yang kamu sukai, katakan. Apa yang tidak kamu sukai pun, tunjukkan atau katakan. Jangan pura-pura suka hanya untuk diterima oleh masyarakat. Saya ulangi, dengerin baik-baik. Jangan pura-pura suka hanya untuk diterima oleh masyarakat. Itu kesalahan paling besar dari hidup kamu. Apapun yang kamu tidak suka, katakan, tunjukkan. Dan apapun yang kamu suka, katakan dan tunjukkan. Dari situ, orang akan tahu bahwa kamu ini bukan manusia main-main yang bisa diinjak-injak oleh mereka. Mereka akan paham bahwa kamu ini bukan manusia-manusia seperti yang mereka yakini, bahwa kamu itu lemah. Tidak. Kamu justru menunjukkan bahwa ini loh saya punya harga diri yang harus kalian hargai sebagai manusia. Itulah keberuntungan manusia jujur. Kamu siap nggak? Nah, tapi mas, sebentar mas. Kalau saya jujur nanti saya kehilangan orang nggak? Nah ini. Kalau kamu masih takut kehilangan orang, mendingan gak usah hidup lah. Benar. Orang jujur itu harus selalu siap kehilangan. Kamu lihat tokoh-tokoh suci di masa lalu. Para nabi dan para rasul. Manusia-manusia setelah para nabi dan rasul yang jujur. Mereka akan kehilangan. Tapi lihat. Setelah mereka kehilangan, Tuhan akan menggantikannya dengan berkali-kali lipat setelah mereka jujur. Benar apa tidak? Coba telusuri hidup mereka. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di tangan kamu sendiri. Kamu ingin menjadi orang jujur dan hidupmu berubah, atau kamu tetap ingin memakai topeng dan mengikuti jalan sesat yang diajarkan setan? Kalau kamu sudah bosan mendapatkan segala sesuatu yang keliru, buka topeng kamu. Jadilah diri kamu yang sesungguhnya, jujurlah secara radikal dimanapun kamu berada. Ingat perkataan saya, jujur itu memang awalnya pahit, tapi dia akan manis di kemudian hari, lebih manis dari rasa manis yang dulu pernah kamu rasakan ketika berbohong. Itu benar dan sudah terjadi dalam hidup saya dan banyak orang.
kamu rasakan ya. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Kalau kamu benar-benar suka dengan video ini, silahkan klik jempol ke atasnya dan bagikan link video ini kepada orang-orang di sekitar kamu. Saya berdoa semoga apapun yang saya bagikan di video ini bisa langsung kamu praktekkan, terutama ketika kamu bersama dengan orang-orang di sekitar kamu. Ingat, jangan takut kehilangan, kehilanganmu akan digantikan dengan yang lebih baik ketika kamu berani untuk jujur sepenuhnya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.